أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak, Ibu-ibu, jamaah Masjid Nur Saadah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di masjid yang kita cintai ini dalam majlis ilmu yang semoga Allah mengucurkan kepada kita semuanya rahmatnya, ampunannya, kurnianya, dan semoga Allah mencatat kita semuanya ke dalam hamba-hambanya yang selalu menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Saya ulangi Pak ya. Dalam hadis Muslim itu disebutkan wajjahtu wajhiya tanpa menyebut ini. Terus kenapa kita pakai ini? Bisa jadi penambahan ini itu adalah meniru redaksi Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat 79. Silakan Bapak lihat surat Al-An'am ayat 79. Nabi Ibrahim menyatakan, ini yang disebut Al-Quran, yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Nah, dalam ayat ini ada ini. Dalam hadis Muslim tidak disebutkan ini. Jadi Bapak boleh menyebutkan wajjahtu tanpa ini. Tapi kalau Bapak menambahkan ini, berarti Bapak meniru redaksi Al-Quran. Apakah ada perbedaan maknanya? Yang ada adalah kalau Bapak menambahkan ini, itu tidak merubah maknanya, hanya menguatkan. Karena ini itu artinya sesungguhnya aku. Jadi tidak merubah, tetapi menekankan, memperjelas, dan menunjukkan kesungguhan. Kalau pendapat saya itu tidak salah menambahkan ini karena meniru redaksi Al-Quran dan tidak merubah makna, justru menguatkan maknanya. Bapak sekalian, pada malam hari ini kita akan menjelaskan, mempelajari doa iftitah versi yang kedua, yang biasanya disambung, yang biasanya kita menyambung doa yang akan kita pelajari ini dengan doa iftitah yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ininya, tetapi ini redaksi yang ditiru dari redaksi Al-Quran surat Al-An'am ayat 9 seperti yang saya sampaikan tadi. Saya bacakan dulu sekalian. Kadang-kadang kita ini ada salah baca, dan kesalahan membaca bacaan surah itu tidak elok ya, tidak pantas. Jadi kita usahakan diri kita, anak-anak kita, murid kita, jangan sampai salah membaca bacaan salat, walaupun itu hanya satu kesalahan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi
fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada beberapa kesalahan membaca, biasanya dalam penyebutan matobi'inya. Kadang-kadang membaca inna sholati, tidak dipanjangkan. Sama enggak artinya inna sholati dengan inna sholati? Beda, Pak. Inna sholati tanpa ya itu tidak menunjukkan sholatku. Karena ya ini menunjukkan arti sholatku. Tapi tanpa kita panjangkan inna sholati, sesungguhnya sholat, bukan sholatku. Jadi harus dipanjangkan. Inna sholati wa nusuki, jangan dibaca wa nusuki, tapi wa nusuki wa mahyaya. Ini kadang-kadang biasanya murid santri baik itu di TKTPA maupun di sekolah-sekolah wa mahyaya, ianya panjang padahal enggak panjang. Yang benar enggak panjang. Wa mahyaya, bukan wa mahyaya. Wa mamati, panjang baru menunjukkan ku. Lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jangan pula dibaca wa ana minal muslimin, salah pula itu. Tapi wa ana minal muslimin. Ada juga di sini, kadang-kadang di sini, Pak. Inni wajjahtu wajhiya. Tunya panjang. Padahal enggak panjang kan? Coba perhatikan, Pak, di TKTPA murid-murid atau anak kecil, anak kita atau anak tetangga, coba baca kita. Kadang-kadang ini salah. Gurunya tidak perhatian. Inni wajjahtu wajhiya. Harusnya inni wajjahtu wajhiya. Kalau dipenggal, inni wajjahtu wajhiya. Kalau dipendekkan, wajjahtu. Jangan wajjahtu. Kalau digabung, inni wajjahtu wajhiya. Ya. Inni wajjahtu wajhiya. Saya kalau ngajar anak-anak itu saya tekankan sekali. Inni wajjahtu wajhiya. Dipercepat. Wajjahtu wajhiya. Karena kesalahan membaca bacaan surat itu menunjukkan kekurangan yang mengerjakan sholat. Saya terjemahkan dulu sekalian kata per katanya, nanti baru kita terangkan maknanya. Ini sesungguhnya aku. Wajjahtu, menghadapkan. Wajhiya, wajahku. Wajhiya, wajahku. Lilladzi, kepada yang. Fatara, menciptakan. Fatara ini sekalian menciptakan yang sebelumnya tidak ada. Yang sebelumnya belum ada. As-samawati, langit-langit, wal ard, bumi. Hanifan. Hanif, kalau asal kata hanif itu bengkang, bengkok. Di sini maksud di sini adalah berpaling dari kesesatan menuju kebenaran. Berpaling dari agama selain Islam menuju Islam. Berpaling dari kemusyrikan menuju ketauhidan.
musliman, menyerahkan diri, atau seorang yang beragama Islam, ya, menyerahkan diri, atau seorang yang beragama Islam. Wama ana, wama ma dalam bahasa Arab sekalian bisa bermakna nafyun, tidak, bisa bermakna al-isbat, kebalikannya, yakni ada keberadaannya. Di sini artinya adalah an-nafyu. Jadi ma itu artinya ada, artinya itu ada yang bermakna tidak, ada yang bermakna apa-apa. Tapi di sini maknanya tidak. Wama ana, dan aku tidaklah, dan tidaklah ana saya, minal musyrikin, min dari atau tergolong, al musyrikin jamak dari musyrik, bukanlah tergolong orang-orang yang musyrik. Jadi musyrikin orang-orang yang musyrik. Kalau satu orang musyrik, kalau orang-orang musyrik musyrikin atau musyrikun. Apa beda musyrikin sama musyrikun? Ada yang tahu, Pak? Apa perbedaan musyrikin dengan musyrikun? Ada yang tahu, Pak? Maknanya sama, tetapi penempatannya sesuai dengan posisinya. Kalau musyrikin dalam posisi sebelumnya ada huruf jar seperti ini. Ini namanya huruf jar. Huruf yang membuat kata benda setelahnya itu berbaris di bawah. Atau dalam posisi objek. Saya tidak menyukai orang-orang musyrik. La uhibbul musyrikin. Kalau musyrikun itu posisinya sebagai subjek. Tapi maknanya sama. Musyrikin, musyrikun, muslimin, muslimun, mukminin, mukminun, sama artinya. Yang membedakan itu posisinya. Ada yang berharakat di bawah, ada yang berharakatnya itu fathah, ada yang berharakatnya itu dhammah. Tapi ini sudah pembahasan mendalam dalam ilmu nahwu. Kita tidak perlu terlalu dalam seperti ini. Inna solati, inna sesungguhnya, solati solatku, wa nusuki ibadah-ibadahku, wa mahyaya, apa mahyaya? Hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, milik atau kepunyaan Allah, Tuhan semesta alam. La syarika lahu, la tidak, syarika lahu tidak ada, syarika sekutu, lahu baginya, wa bidzalika, dan untuk yang demikian, umirtu, aku disuruh, diperintahkan, wa ana, dan saya, minal muslimin, termasuk orang-orang yang muslim. Pak, ini saya menjelaskan makna kata per kata. Selanjutnya kita akan dalami makna ini, doa ini dengan lebih mendalam. Dan disinilah letaknya pemahaman kita, bukan sekedar tahu arti saja, tapi tahu maksudnya. Tahu maksudnya. Pak ya, sekali lagi, yang perlu kita dapatkan di majelis ini adalah tambahan ilmu. Kita mengerti mana yang harus kita pahami, mana yang harus kita ingat, mana poin-poin pentingnya. Ini yang penting, Pak ya. Yang penting adalah menangkap poin-poin penting, menangkap hikmah, menangkap makna yang sebelumnya belum kita ketahui. Supaya
Salat kita lebih berkualitas. Saya jujurkan Bapak sekalian, tadi saya sudah menjelaskan perbedaan wajjahtu dengan inni wajjahtu. Wajjahtu saya menghadapkan. Ditambah ini sesungguhnya saya menghadapkan. Sesungguhnya ini menekankan bahwa kita benar-benar sedang menghadapkan wajah kita. Maksud wajah itu apakah wajah ini saja? Bukan. Bukan wajah ini saja. Wajah ini adalah bentuk fisik. Tetapi maknanya bukan hanya ini. Tetapi apa? Kita menghadapkan. Kita memperuntukkan agama kita, diri kita keseluruhan. Daratan yang bentuknya rawa-rawa, daratan kering, pegunungan, bukit-bukit, padang pasir. Pak, kalau Bapak diizinkan Allah Pak ya, ke Arab, lihat gurun padang pasir Pak. Wah Pak, takjub dengan ciptaan Allah. Baru melihat gurun pasir Pak, begitu luasnya gurun pasir itu Pak. Mesir itu kebanyakan gurun pasir. Itu baru Mesir, belum yang lainnya. Gurun Pak, pasir. Di Mesir itu hujannya Pak, ada dua. Hujan air, hujan debu. Kalau hujan debu, tutup semua jendela, semua pintu, tidak keluar. Karena kalau keluar bisa radang tenggorokan. Sendiri kan? Daratan. Itu baru daratan Pak. Dan bumi juga bukan hanya mengandung daratan, tapi lautan. Lautan Pak, tidak usah ngitung nanti dulu ngitung lautan apalagi samudra. Sungai saja Pak ya. Sungai Musi ini yang luas panjangnya luar biasa. Kita berlayar saja dari Bombaru ke Bangka Pak. Saya pernah berlayar dari Surabaya ke Kalimantan Selatan. Luasnya minta ampun Pak. Sudah terlihat seolah-olah bumi itu ya memang bulat Pak ya. Kapal itu kan kecil, tak kelihatan kadang-kadang. Apalagi samudra Pak. Bayangkan berapa liter air Pak. Berapa luasnya lautan. Yang di situ, di bumi itu, jutaan miliaran manusia yang sudah meninggal, yang masih hidup, dan yang akan hidup, menempati, menikmati bumi ini. Yang dari bumi ini pula tumbuh tanaman yang dimakan, hewan-hewan ternak yang hidup dari tanaman itu, dan hewan-hewan itu kita nikmati. Yang menciptakan langit yang begitu luas dan bumi yang begitu dahsyatnya, itu yang pantas kita arahkan hidup kita kepadanya. Yang kita mengharapkan ridhonya, kita menjauhi murkanya. Pantas untuk kita seperti itu. Makanya jangan kita menghamba kepada selain Allah. Penghambaan sesungguhnya hanya kepada Allah. Jadi wajah dia adalah ungkapan lain dari bentuk penghambaan, penyerahan diri, pengikhlasan diri, bahwa kita, hidup kita, bahwa agama kita, diri kita ini kita peruntukkan kepada Tuhan. Siapa Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang mampu menciptakan langit dan bumi. Pak, sehebat apapun pemimpin dunia, sehebat apapun seseorang di dunia ini berbuat Pak, tidak secuil pun dibandingkan dengan apa yang telah Allah buat. Tidak ada artinya Pak. Kalaupun ada mungkin sebutir pasir
dari banyaknya pasir-pasir yang ada di dunia ini, Pak. Saking kecilnya karya manusia. Maka kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, pantas kita mengarahkan diri kita, Pak, seluruhnya. Ibadah kita, mengarahkan agama kita diperuntukkan kepada Allah. Jadi di sini ada makna apa? Makna mengikhlaskan seluruhnya kepada Allah. Jadi makna di sini ada mengandung makna mengikhlaskan dan mengkhususkan semuanya kepada Allah. Niat ikhlas itu arahnya, ikhlas itu adalah sambungan dari niat. Mengkhususkan adalah bentuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini, Pak? Paham Ustaz ya? Hah? Ya, harus kita meyakin gitu. Hanifan, ya, Hanifan ini adalah bentuk keterangan. Hanifan musliman ini adalah wa ma ana minal musyrikin, adalah penjelasan dari bagaimana kita menghadapkan memperuntukkan itu dalam kondisi kita hanifah. Apa hanifah itu? Hanifah itu bahwa kita betul-betul, bahwa kita bukan hanya memperuntukkan diri kita, agama kita ikhlas kepada Allah saja, bukannya itu, tetapi ya di sini dipertegas dalam keadaan kita menjalankan agama, menjalankan Islam dengan benar. Artinya hanifah di sini artinya bahwa kita meninggalkan kesesatan, meninggalkan selain Islam, menuju kebenaran, menuju agama Islam yang lurus, tidak bengkok, Islam asli, bukan Islam abal-abal. Apa Islam abal-abal itu? Banyak, Pak, selain Islam yang asli. Islam abal-abal itu misalnya ada nabi selain Nabi Muhammad. Ada namanya misalnya ada ajaran menjelek-jelekkan istri Nabi, menjelek-jelekkan sahabat, itu dia Syiah. Itu tidak lurus, itu nyimpang. Nyimpang dari mana? Ajarnya benar yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Atau misalnya hanya Quran saja tanpa mengakui hadis, itu nyimpang juga. Jadi hanif ini dalam hanifah, dalam kondisi meninggalkan semua bentuk penyimpangan, semua agama selain Islam, menuju kebenaran dan Islam yang hakiki, Islam yang benar. Muslimah dalam kondisi kita pasrah, tunduk, dan patuh. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Mempertegaskan bahwa kita tidak termasuk orang musyrik. Apa itu musyrik, Pak? Musyrik itu semua penyembah berhala, semua penganut selain Islam itu musyrik. Termasuk yang murtad, termasuk musyrik. Yahudi musyrik, Nasrani musyrik, Majusi musyrik, Hindu musyrik, Buddha musyrik. Pokoknya semua agama selain Islam musyrik. Jadi kita mengumandangkan bahwa kita mengikhlaskan semua hidup kita, diri kita, mengikhlaskan semua agama kita kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, dalam keadaan kita betul-betul menjalankan agama Islam dengan benar, jauh dari
mengikuti jauh dari mengikuti agama-agama selain Islam, jauh dari kesesatan. Mana Hanifah? Muslimah dalam keadaan tunduk, patuh, pasrah kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku memastikan bahwa aku tidak termasuk orang yang musyrik. Paham, Pak? Ada yang bertanya di sini? Saya lanjutkan? Lanjut kita, Pak? Lanjut ya. Inna solati. Beda, Pak, kalau kita nyebutkan solati, manusuki, beda. Kolami, me'alamati. Ini spidolku. Tapi kalau saya tambah, inna hadza me'alamati. Sesungguhnya ini adalah spidolku. Kuat mana, Pak, maknanya? Yang kedua. Inna solati, sesungguhnya solatku. Wa nusuki, itu nusuki ini artinya ibadah. Atau semua bentuk, semua tindakan, semua perbuatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah namanya nusuk. Semua perbuatan yang kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah juga bermakna nusuk. Wa mahyaya, hidupku. Hidup sini, Pak, semuanya. Kita bernapas, kita memandang, kita berjalan, berpikiran, Pak ya, teduk, bangun, berjalan, menggerakkan tangan, semuanya, hidup semuanya. Paham, Pak ya? Semua bentuk hidup kita, semua yang kita lakukan dalam hidup kita. Wa mamati, bukan hanya hidup saja, sampai mati kita pun, Pak ya, mati jasad kita, Pak ya, jasad kita yang mudah-mudahan kita dimatikan Allah dalam keadaan iman dan dalam golongan orang yang soleh. Itu pun, Pak, mati kita pun kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inna sholat, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dengan seluruh yang ada dalam hidupku, sampai matiku pun lillahi, hanya untuk Allah. Kenapa untuk Allah? Dia yang berhak, Dia yang mengatur, Dia yang menciptakan, yang merencanakan, Dia yang memberi, Dia Maha Agung. Wajar kita peruntukkan kepada Allah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Jadi, Pak, kalau kita sudah mengatakan ini, Pak ya, jangan pernah terlintas minta pujian, jangan pernah terlintas mengerjakan sesuatu niatnya bukan selain Allah. Semua yang kita lakukan, Pak, sholat, zikir, Pak ya, pokoknya sholat, Pak ya, zikir, baca Quran, sedekah, haji, kurban, itu masuk nusuk. Wa mahyaya, kita begawe di kantor, bantu ngantar anak ke sekolah, kita berjalan, narik napas, berbaring, berdiri, apapun yang kita lakukan selama kita hidup sampai mati kita ikhlaskan karena Allah. Semuanya kita baktikan, kita tujukan semata-mata untuk Allah, Tuhan semesta alam. La syarika lahu, Allah tidak punya sekutu. Syarik itu artinya sekutu. La syarika, tidak ada sekutu. Lahu, bagi Allah. Wa bidzalika, dan
dengan ajaran yang tadi, yang disebutkan tadi, umirtu, aku diperintahkan. Maksudnya, memang kita diperintahkan oleh Allah untuk mempersembahkan semuanya, menjalankan agama tulus karena Allah. Itu kita disuruh. Apa buktinya? Surah Al-Bayyinah 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka manusia diciptakan tidak disuruh, hanya disuruh, tidak disuruh apa-apa. Yang disuruh hanya liya'budullaha, yang disuruh hanya untuk menyembah Allah. Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan dalam menjalankan agama. Illah mukhlishina lahuddin, mukhlishina lahuddin. Tidak disuruh melainkan hanya untuk mengikhlaskan dalam menjalankan agama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, Pak. Ada sisa waktu sekitar 6 menit. Ya. Mohon maaf teman-teman, saya mau tanya sama Ustaz. Alhamdulillah syukurnya dapat Ustaz yang alhamdulillah relatif baik dari Dr. Esti. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak, sebelum saya menjawab, saya tuntaskan dikit lagi Pak ya, biar sempurna Pak ya. Sebelum saya jawab, mohon izin Pak ya, bentar Pak ya. Wa ana minal muslimin. Bedakan ya, kalau wa ana pasti minal muslimin. Kalau wa ma ana minal musyrikin. Kalau wa ma minal musyrikin. Wa ana minal muslimin. Dan aku termasuk orang-orang yang beragama Islam. Saya akan menjawab pertanyaan Bapak sekalian dengan Bapak siapa tadi Pak? Bapak siapa namanya Pak? Pak Sufyan. Ya Bapak ini pertanyaannya bagus sekali Pak ya. Memang kita perlu Pak ya. As-su'al nisful ilmi. Kalau kita galak bertanya, bahwa kalau kita bertanya kita sudah mendapatkan separuh dari ilmu. Pertanyaan Bapak sangat bagus sekali. Yang pertama adalah bagaimana kalau ya mungkin karena waktu kecil diajarkan, yang diajarkan itu atau pengajarnya tidak terlalu memperhatikan bacaan kita. Salah-salah dikit kadang dia lewat baik. Atau memang kitanya kurang bersungguh-sungguh. Sehingga belum pinter banget, sudah merasa pintar, berhenti, tidak lagi belajar. Contoh banyak Pak ya. Banyak Pak. Anak tamat SD Pak ya. Kalau kadang sudah tamat SD, tamat Qur'annya Pak wisuda. Udah SMP, udah ngaji lagi dia Pak. Bacaan Qur'annya kadang-kadang belum begitu pas. Kadang kita juga waktu belajar sholat Pak ya, yang ngajarkan kita kadang-kadang nggak terlalu ngerti, tidak mewajibkan. Yang sebenarnya dia tahu, yang sebenarnya bagaimana, tetapi dia tidak streng. Salah-salah dikit lewat ke jebeng. Atau kitanya tadi Pak, ogah-ogahan, disalahkan wajah menggerutu kan. Akhirnya gurunya, adalah daripada bikin hal lewatnya nilainya 5, 6. Nah, sekarang yang merajuk pula, cak mano. Kita baca sholat, bacaan itu sudah Zan. Pak mungkin yang sholat kedua nanti Pak, saya pending aja dulu Pak ya. Yang pertama aja dulu Pak ya, mengenai bacaan yang salah tadi. Yang jelas Pak, kalau kita tahu salah, belajar Pak ya. Kalau tahu kita salah, belajar. Kalau kita Pak sudah belajar, masih juga salah, kita memohon semoga Allah mengampuni kita. Itu yang kita harapkan. Tetapi kalau kita tidak belajar, terus salah, itu bisa kita ditanya oleh Allah, ngapa kok salah waktu sholatmu? Ingat Pak ya. Jadi rumusnya belajar. Tapi kalau sudah belajar masih salah, semoga Allah maafkan. Salah, tidak galak belajar, Pak ya, salah, tidak galak belajar,
kita bisa ditanya oleh Allah, kenapa bacaanmu salah? Berdosa atau tidak? Berdosa atau tidak, Pak? Bisa berdosa. Tapi kadar dosanya beda dengan dosa mencuri, maling, segala macam, Pak ya. Berdosa kenapa? Lalai karena Pak, salah satu bentuk khusyuk itu bacaan yang benar. Bacaan yang salah menandakan berkurangnya khusyuk. Itu ingat Pak ya, salah satu rukun, salah satu syarat, salah satu bentuk kekhusyukan itu bacaan yang benar. Apakah bacaan yang salah merubah makna? Iya, berubah makna. Bisa berubah, bisa tidak. Bisa berubah. Ada kata yang bisa bermakna, yang bisa berubah maknanya, ada yang tidak. Cuman untuk kita aman, jangan salah. Karena kesalahan membaca bisa saja pas merubah makna. Berbahaya sekali. Nah, contoh, Pak ya, kesalahannya. Wa ma ana minal muslimin. Wa ma ana minal muslimin. Dan aku bukanlah orang yang muslim. Wah, kacau dunia, Pak. Murtad kalau tahu maknanya. Harusnya wa ma'ana minal musyrikin. Ada lagi wa ana minal musyrikin. Salah dia. Ini salah baca, salah hafal. Nah, tadi Pak, inna sholati. Sesungguhnya sholat. Beda dengan inna sholati, sesungguhnya sholatku. Beda. Nah, ya. Perbedaan makna itu akan takutnya mempengaruhi pemahaman. Kadang-kadang ada orang tahu, paham, bacanya salah, tidak sinkron. Pak ya, saya dulu Pak ya. Nanti soal yang kedua mudah-mudahan insya Allah pertemuannya akan datang Pak. Saya simpan dulu soalnya Pak ya, karena waktunya sudah isya. Insya Allah Pak sama-sama. Terima kasih atas soalnya Pak ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Pak. Semoga Allah meningkatkan, semoga dengan kita belajar ini meningkat dan semakin sempurna ibadah sholat kita, dan semoga Allah menerima ibadah sholat kita dengan penerimaan yang baik dan pahala yang lebih baik, lebih banyak, dan menerima dengan ridho apa yang kita lakukan dari sholat. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Kita membaca kafir majlis subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.